Indonesia adalah negara kepulauan yang terdiri dari berbagai macam ras, suku, etnik, dan juga budaya. Berbagai macam perbedaan seharusnya dapat menjadi kekayaan tersendiri dalam negeri kita. Namun, hal itu tidak berlaku bagi sebagian orang atau tepatnya para oknum yang melakukannya untuk mengadu domba. Oleh sebab itu, kami dari kelompok 3 dan saya sendiri, Juanito Stefanus, akan memandu video presentasi tentang konsep dan kajian teori pluralisme hukum, yang dimana pada bagian pertama akan dijelaskan oleh Putri. Selamat menyaksikan videonya dan pastikan tidak ada yang terlewatkan. Pasang telinga baik-baik dan jangan lupa untuk mencatat bagian penting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Azriana dari kelompok 3. Di sini Putri akan menjelaskan mengenai definisi dari pluralisme hukum. Nah, sebelum kita membahas apa yang dimaksud dengan pluralisme hukum, marilah kita untuk mengetahui terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan pluralisme. Pluralisme diartikan sebagai suatu paham di mana pandangan hidup memahami adanya pengakuan terhadap suatu kemajemukan atau keberagaman yang ada di dalam suatu kelompok di masyarakat. Keberagaman dan kemajemukan ini dapat kita lihat dari berbagai segi, yaitu dari segi agama, suku dan ras, kebudayaan, adat istiadat, dan juga dari segi politik maupun segi hukum. Kembali ke definisi dari pluralisme hukum. Pluralisme hukum secara substantif dapat didefinisikan sebagai suatu situasi di mana dua atau lebih sistem hukum bekerja secara berdampingan dalam suatu bidang kehidupan sosial yang sama. Dan menurut Griffiths pada tahun 1986, pluralisme hukum diartikan sebagai keberadaan dua atau lebih sistem pengendalian sosial dalam satu bidang kehidupan sosial. Sedangkan menurut Hooker pada tahun 1975, pluralisme hukum menerangkan situasi di mana dua atau lebih sistem hukum berinteraksi dalam satu kehidupan sosial yang sama. Dan menurut V. von Beckmann, pluralisme hukum diartikan sebagai suatu kondisi di mana lebih dari satu sistem hukum atau institusi bekerja secara berdampingan dalam aktivitas dan hubungan-hubungan dalam suatu kelompok yang ada di masyarakat. Sehingga pluralisme hukum diartikan sebagai keragaman hukum, yakni hadirnya lebih dari satu aturan hukum dalam sebuah lingkungan sosial. Sekian dari materi saya, terima kasih. Nah, itu tadi adalah cuplikan video tentang definisi pluralisme hukum. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam ajaran pluralisme hukum. Saksikan video yang akan disampaikan oleh Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang ajaran pluralisme hukum. Ajaran mengenai pluralisme hukum atau legal pluralis secara umum dipertentangkan dengan ideologi sentralisme atau legal sentralis. Ideologi sentralisme hukum ini diartikan sebagai suatu ideologi yang menghendaki pemberlakuan hukum negara atau state law sebagai satu-satunya hukum bagi semua warga masyarakat dengan mengabaikan keberadaan sistem-sistem hukum yang lainnya seperti hukum agama, hukum kebiasaan, dan juga semua bentuk mekanisme pengaturan lokal yang secara empiris berlangsung dalam kehidupan masyarakat. Dalam konteks ini, Griffiths menegaskan secara jelas ideologi sentralisme hukum cenderung mengabaikan kemajemukan sosial dan budaya dalam masyarakat, termasuk di dalamnya norma-norma hukum lokal yang secara nyata dianut dan dipatuhi warga dalam kehidupan bermasyarakat, dan bahkan sering lebih ditaati daripada hukum yang diciptakan
dan diberlakukan oleh negara atau state law. Karena itu, pemberlakuan sentralisme hukum dalam suatu komunitas masyarakat yang memiliki kemajemukan sosial dan budaya hanya merupakan sebuah kemustahilan saja. Menurut John Griffiths, pluralisme hukum terbagi menjadi dua, yaitu pluralisme yang lemah yang akan disampaikan oleh Najib dan pluralisme yang kuat yang disampaikan oleh Rizwan. Pastikan Anda tidak mendapatkan yang satu ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang konsep pluralisme hukum. Menurut John Griffith, pada dasarnya, konsep pluralisme hukum dibedakan menjadi dua macam, yaitu pluralisme yang kuat, strong legal pluralism, dan pluralisme yang lemah, weak legal pluralism. Pluralisme hukum yang kuat mengacu pada fakta adanya kemajemukan tatanan hukum dalam semua kelompok masyarakat yang dipandang sama kedudukannya, sehingga tidak terdapat hierarki yang menunjukkan sistem hukum yang satu lebih dominan dari sistem hukum yang lain. Untuk ini, teori living law dari Eugene Ehrlich yang menyatakan dalam setiap masyarakat terdapat aturan-aturan hukum yang hidup, living law, dari tatanan normatif, yang biasanya dikontraskan atau dipertentangkan dengan sistem hukum negara, termasuk dalam kategori pluralisme hukum yang kuat, strong legal pluralism. Selain itu, yang dimasukkan kategori pluralisme hukum yang kuat adalah teori semi-autonomous, social faith yang diintroduksi Moore pada tahun 1978 mengenai kapasitas kelompok-kelompok sosial atau social faith dalam menciptakan mekanisme-mekanisme pengaturan sendiri atau self-regulation dengan disertai kekuatan pemaksa pentaatannya. Karena itu, Griffith kemudian mengadopsi pengertian pluralisme hukum dari Moore pada tahun 1978. Baik. Konsep pluralisme hukum. John Griffith mengemukakan konsep pluralisme hukum menjadi dua, yaitu konsep pluralisme hukum yang kuat dan konsep pluralisme hukum yang lemah. Adapun yang dimaksud dengan konsep pluralisme hukum yang lemah yaitu ketika negara mengakui kehadiran anarkisme sistem hukum lain di luar hukum negara, tetapi sistem-sistem hukum non-negara tersebut tetap tunduk di bawah hukum negara. Pluralisme hukum yang lemah merupakan bentuk lain dari sentralisme hukum atau yang disebut dengan sentralis, legal sentralis. Karena walaupun dalam kenyataan hukum negara mengakui adanya sistem-sistem hukum yang lain yang bersifat interior dalam hierarki sistem hukum negara, sebagai contoh pluralisme hukum yang lemah ialah konsep pluralisme hukum dalam konteks interaksi sistem hukum pemerintah kolonial dengan sistem hukum pemerintahan rakyat. Sebagaimana sebelumnya, pluralisme hukum boleh dikatakan menjadi jawaban terhadap kekurangan yang ditemui pada cara pandang sistem hukum nasional di Indonesia yang cenderung sentralistik. Hal ini bisa dilihat dari beberapa kebijakan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur ide pluralisme hukum di dalamnya. Contoh klasiknya ialah Undang-Undang Agraria. Setelah kita mengetahui tentang dua pluralisme hukum yang lemah maupun pluralisme hukum yang kuat, selanjutnya kita akan masuk ke dalam konsep pluralisme hukum yang akan disampaikan oleh Nadia. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nadia Fatihah dari kelompok 3 akan melanjutkan presentasi tentang konsep pluralisme hukum. Hukum yang dimaksud dalam konsep pluralisme hukum, Griffith kemudian menjadi tidak terbatas pada sistem hukum negara, hukum kebiasaan atau hukum agama saja, tapi kemudian diperluas termasuk juga sistem normatif yang berupa mekanisme-mekanisme pengaturan sendiri seperti yang diintroduksi Moore 1978, yaitu law is the self-regulation of a semi-autonomous social field. Dalam perkembangan selanjutnya, konsep pluralisme hukum tidak lagi mengedepankan dikotomi antara sistem hukum negara di satu sisi dengan sistem hukum rakyat dan hukum agama di sisi yang lain.
Pada tahap perkembangan ini, konsep pluralisme hukum lebih menekankan interaksi dan koeksistensi berbagai sistem hukum yang mempengaruhi bekerjanya norma, proses, dan institusi hukum dalam masyarakat. Selanjutnya kita akan memasuki kesimpulan yang akan disampaikan oleh Erda. Teman-teman semua, terkait pluralisme hukum yang telah kami paparkan sebelumnya, kami menyimpulkan bahwa pluralisme hukum merupakan suatu situasi di mana terdapat dua atau lebih sistem hukum yang berlangsung secara berdampingan di dalam suatu bidang kehidupan sosial. Adapun pluralisme hukum ini sendiri bertentangan dengan ideologi sentralisme hukum. Hal ini dikarenakan ideologi sentralisme hukum lebih mengedepankan atau lebih mengutamakan pemberlakuan hukum nasional atau state law sebagai satu-satunya hukum yang berlangsung di dalam kehidupan warga masyarakat. Hal ini tentunya mengakibatkan hukum-hukum lainnya seperti hukum agama, hukum adat atau kebiasaan, maupun mekanisme-mekanisme pengaturan hukum lokal yang bersifat atau berlangsung secara empiris di dalam kehidupan masyarakat kadangkala terabaikan. Teman-teman semua, adapun konsep daripada pluralisme hukum ini sendiri lebih menekankan eksistensi maupun interaksi di dalam berbagai sistem hukum yang mempengaruhi bekerjanya norma, proses, institusi, dan suatu proses-proses lainnya di dalam hukum masyarakat. Terima kasih. Kesimpulan yang telah disampaikan oleh Erda tadi sekaligus mengakhiri video pembahasan materi kelompok kami tentang konsep dan kajian teori dalam. Perlu kita ketahui bersama pula, terdapat satu teman kami yang bernama Rozi. Pada video kali ini, ia tidak membahas, melainkan ia berfokus dalam pembuatan PowerPoint. Terima kasih sebesar-besarnya atas teman-teman dan juga kepada Pak Tengku Arif Hidayat dalam perkataan, perbuatan, maupun video, maupun juga PowerPoint yang telah kami berikan. Terima kasih dan selamat pagi.